Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini saya akan berbagi resep cookies andalan ya. Ini belum ada yang jual dan rasanya ini dijamin enak banget ya. Cocok untuk isian toples kalian di rumah ataupun untuk menu ide jualan kalian di rumah. Nah, biar kalian tidak penasaran, langsung simak videonya. Siapa tahu ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Nah, langkah pertama kita persiapkan mangkok atau wadah yang agak besar ya. Kita tuang margarin sebanyak 360 gram. Untuk merek dan jenisnya silakan disesuaikan di daerah kalian masing-masing ya. Oke, setelah itu kita tambahkan kuning telur sebanyak 1 butir. Lalu tambahkan garam sebanyak 1/4 sendok teh. Lalu tambahkan juga gula halus sebanyak 150 gram. Oke, setelah itu lanjut kita akan aduk ya sampai semua bahan ini menjadi satu dan teksturnya menjadi lembut. Nah, setelah lembut seperti ini dan teksturnya halus, lalu kita tambahkan vanila pasta sebanyak setengah sendok teh saja. Oke, kita aduk-aduk sebentar. Setelah itu baru kita tambahkan susu bubuk sebanyak 50 gram. Lanjut kita aduk-aduk lagi sampai susu bubuknya benar-benar tercampur merata ya. Oke, setelah itu kita tambahkan tepung maizena sebanyak 50 gram. Kita aduk-aduk lagi sampai tepung maizenanya benar-benar tercampur sempurna. Oke, setelah itu kita tambahkan Oreo bubuk sebanyak 50 gram ya. Nah, ini belinya di toko bahan kue. Kalau tidak ada, pakai biskuit Oreo ya. Lalu kita tumbuk sampai halus. Oke, setelah itu baru kita tambahkan tepung terigu serbaguna sebanyak 500 gram. Ini mereknya tidak kita sebutkan ya, tapi ini pastinya protein sedang pokoknya ya. Oke, setelah itu ini kita akan uleni menggunakan tangan saja. Jangan lupa ya, tangannya kita cuci terlebih dahulu. Kalau kalian punya sarung tangan, silahkan pakai sarung tangan saja. Oke, kita uleni atau kita aduk-aduk sampai membentuk adonan dan tidak lengket di tangan ya. Nah, cukup seperti ini saja. Nah, untuk adonannya ini nanti akan kita bagi menjadi 4 bagian ya. Kita timbang saja atau kita kira-kira saja ya. Pokoknya bagi 4 sama rata. Nah, seperti ini ya. Lalu setiap mangkok ini kita kasih pewarna ya. Untuk pewarnanya ini ada hijau, biru, hitam, dan merah. Kita kasih secukupnya ya di setiap mangkok ini ya. Nah, seperti ini hasilnya. Cakep-cakep kan? Oke, setelah itu untuk isiannya di sini saya menggunakan meses coklat ya. Kita persiapkan secukupnya saja. Nah, untuk isiannya ini opsional ya. Boleh kalian ganti menggunakan selai nanas, selai stroberi ataupun sejenisnya ya. Lalu adonannya ini kita ambil secukupnya, kurang lebih sekitar 4-5 graman. Lalu kita bulatkan dan kita pipihkan. Dan setelah itu kita isi menggunakan meses coklat seperti ini. Jangan lupa kita tutup rapat dan kita bentuk menyerupai kerikil ya. Jadi ini cookies berbentuk kerikil. Dan ini jamin belum ada yang jual ya. Nah, seperti ini. Cakep-cakep ya. Nah,
Oke, kita taruh di loyang. Nah, untuk loyangnya ini jangan lupa kita olesi menggunakan butter atau margarin ya. Kita olesi tipis-tipis saja ya. Oke, kita bentuk warna yang lainnya. Pokoknya diselang-seling saja ya untuk adonannya ini, biar nanti habisnya itu sama rata. Nah, jadi cukup simpel sekali, tapi ini dijamin ya, belum ada yang jual. Dan rasanya itu bener-bener ya renyah dan enak banget pokoknya. Apalagi pakai margarin sejenis BOS, pokoknya yang sejenis room butter ya, itu rasanya dijamin mantap banget pokoknya. Kalau nggak percaya silakan kalian coba saja, praktekkan di rumah. Nah, untuk pengovenannya ini boleh pakai oven tangkring ataupun oven listrik ya, sama saja. Karena ini cuma cuma butuh kering saja ya, tidak butuh warna coklat, karena ini memang warnanya harus original ya, sesuai warna mentahnya pokoknya. Oke, kita ulangi semuanya sampai adonan cookiesnya ini benar-benar habis. Oke, ini yang terakhir ya. Ini jadi 2 loyang ya. 1 loyang full dan 1 loyangnya ini lumayan banyak ya. Kalau kita kasih kemas menggunakan mika mika cookies itu atau toples mika itu jadi 250 graman ini kalau di atas. Oke, sekarang ini kita akan oven. Nah, di sini saya menggunakan oven listrik ya. Nah, jangan lupa suhunya menggunakan suhu 135 derajat api atas bawah ya. Dan ini kita panggang selama 10 menit pertama. Jadi ini memanggangnya memang tidak perlu suhu yang terlalu tinggi ya. Nah, setelah 10 menit kita cek terlebih dahulu. Nah, aman ya. Jadi kita rubah ya suhunya menjadi 130 api atas bawah ya, dan kita panggang selama 30 menit. Oke, kita diamkan. Nah, setelah 30 menit kita cek lagi ya apakah sudah matang. Nanti kalau kurang matang kita tambahkan lagi untuk timernya ya. Nah, ini masih kurang, kita tambahkan 10 menit lagi. Jadi total semuanya itu 50 menit ya. Nah, untuk suhu ovennya ini kita biarkan, nanti ini akan menyesuaikan sendiri ya, karena ini memang otomatis. Oke, setelah 10 menit ini dipastikan sudah matang sempurna dan dijamin warnanya tetap seperti warna yang belum matang ya. Nah, kelihatan itu. Kita cek ya yang isi full. Loh kan tidak berubah warnanya ya. Oke, ini kita dinginkan sampai benar-benar dingin. Setelah itu nanti kita akan kemas ya kalau kalian mau buat jualan. Oke, kita matikan ovennya karena sudah selesai. Nah, setelah cookiesnya dingin, nah hasilnya itu tidak berubah warnanya ya. Ini dijamin cakep-cakep dan matangnya itu sempurna. Karena ini buat cemilan di rumah, tidak buat jualan, jadi kita kemas seadanya saja ya. Tapi kalau kalian mau buat jualan, silakan kemas menggunakan toples, biasanya khusus untuk cookies ya. Nah, untuk harga jualnya disesuaikan di daerah kalian masing-masing saja ya, karena bahan di setiap daerah itu beda-beda. Jadi di sini tidak menentukan harganya. Tapi kalau kalian mau rinciannya silakan komen di kolom komentar saja ya. Insya Allah akan saya jawab. Oke, jadinya itu banyak banget ya. Ini kalau kita jual ini bisa mencapai 150 ribuan ini ya. Jadi dengan bahan modal 50 ribuan lah ya, ini bisa menghasilkan 150 ribuan lah ya, kurang lebih seperti itu aja lah. Oke. Nah, mudah-mudahan resep kali ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.